Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sahabat Kristus, salah satu sifat kasih yaitu sabar. Bahkan kesabaran juga merupakan bagian dari buah roh. Kata sabar ini seringkali diajarkan dalam firman Tuhan, meskipun kita sendiri seringkali tidak menyadarinya. Pengajaran tentang sabar seringkali kalah dengan pengajaran tentang iman, doa, mujizat, berkat, atau bahkan ketika membahas tentang kasih, kata sabar seringkali terlewatkan. Menarik sekali dalam Alkitab, kata sabar tidak diterjemahkan dengan be patient. Kalau kita belajar bahasa Inggris, bukankah untuk meminta orang bersabar digunakan kata be patient? Namun Alkitab menggunakan kata long suffering. Kalau diartikan secara terpisah, kata long suffering mengandung pengertian menderita yang cukup lama. Orang sabar itu menderita, menyakitkan, dan tidak menyenangkan. Bukankah demikian? Sudah janjian ditunggu ternyata tidak segera datang. Kita mesti sabar. Sudah diharapkan ternyata yang diimpikan tidak segera terwujud. Kita pun juga harus sabar. Anda yang seorang guru sudah mengajari murid dengan penuh kehati-hatian, masih juga tidak memahami dan tidak mengerti yang diajarkan. Kita pun juga harus sabar. Bahkan mungkin juga kita sedang berharap janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mana katanya Tuhan janji mau memulihkan hidup saya? Sudah berdoa sekian lama ini, kok belum terjadi juga? Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata sabar memiliki pemahaman dibutuhkan waktu yang lama untuk mendidih. Ketika merebus air, kita tentu berharap air cepat panas supaya bisa digunakan. Namun ternyata kesabaran mengandung pengertian dibutuhkan waktu yang lama untuk mendidih atau tidak cepat panas. Dalam dunia yang serba instan, cepat, dan serba spontan ini, emosi seseorang cenderung mudah untuk dipermainkan. Kita jadi mudah tersinggung, mudah sakit hati, dan kecewa yang menyebabkan kita kehilangan kesabaran. Namun sadarkah kita bahwa sebenarnya kesabaran itu bagian dari iman? Mengapa demikian? Hanya orang yang beriman yang mampu menunggu janji Tuhan sampai genap dan nyata dalam hidupnya. Orang yang sabar tidak akan menyalahkan Tuhan dalam situasi hidup yang dihadapi. Orang yang sabar akan rela berkata, terserah bagaimana maunya Tuhan, saya ikuti saja. Kalau diperhatikan, Daud ketika diurapi menjadi raja, mestinya kan tidak pakai lama, dia sudah berkuasa. Namun ternyata pengurapan itu membutuhkan proses. Bahkan yang mengurapi dia, yaitu Nabi Samuel, sudah meninggal, dia tidak segera menjadi raja. Dalam hatinya akan berkata, kapan sih Tuhan saya jadi raja? Daud menunggu janji Tuhan itu sampai sekitar 13 tahun baru dia menjadi raja. Dibutuhkan kesabaran yang ekstra dan tidak biasa. Bagaimana ketika kita mendoakan seseorang supaya bertobat dan berbalik pada Tuhan? Baru mendoakan seminggu saja, sudah kehilangan harapan pada Tuhan dan merasa kecewa. Terus berdoa sampai jiwa yang kita doakan dimenangkan. Teruslah berdoa sampai yang Tuhan janjikan pada kita digenapi. Sahabat Kristus, saatnya kita belajar untuk memiliki kasih dengan cara menjadi pribadi yang lebih sabar. Kalau Tuhan saja bisa sabar menghadapi kita yang mudah jatuh bangun dalam dosa, mengapa kita tidak bisa sabar menghadapi orang lain? Hanya orang yang sabar yang mampu bertahan sampai waktu yang Tuhan tentukan.
saat itulah dia akan bersuka cita menikmati hal yang baik dan terindah yang Tuhan janjikan bagi hidupnya. Mari kita datang pada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur sekali pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu, mengajarkan pada kami untuk kami menjadi pribadi yang sabar, tidak lekas marah, tidak lekas tersinggung, tidak segera emosi. Kami menjadi pribadi yang mau sabar. Bahkan untuk menunggu janji Tuhan sekalipun, kami harus sabar. Sampai kapan Tuhan genapi, kami mau menunggu dan menantikan. Berikan kami juga kesabaran ketika kami sedang mendoakan seseorang ya Tuhan, supaya dia dimenangkan di dalam Engkau, supaya dia mengalami hati yang berbalik dan datang kepada Tuhan Yesus. Beri kami hati yang sabar untuk menghadapi kehidupan ini yang tidak pernah mudah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas yang dijalani hari ini. Kau memberikan rezeki bagi mereka yang mencari nafkah. Kau memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu yang dalam pengharapan. Dan kau memberikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang sabar. Ingat, orang yang sabar, dia ada di hatinya Tuhan secara istimewa. Saya mau ada di hatinya Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.